Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini ada sebuah pengalaman mistis dari Rimba ketika dia bersama kelima temannya mendaki ke Gunung Lawu pada 2021 yang lalu. Ada apa sih di Gunung Lawu kali ini? Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Rimba, seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki Gunung Lawu yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami melakukan pendakian ini pada pertengahan tahun 2021 kemarin. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan beberapa teman saya yang ikut dalam pendakian ini. Kami mendaki Gunung Lawu ber-6 orang, yang kebetulan mereka semua adalah mahasiswa di universitas yang sama dengan saya. Mereka berenam yaitu Bopeng, Adam, Aldi, Acil, Fazli, dan saya sendiri. Mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Dari Bopeng sendiri, dia adalah seorang anak yang sangat religius dalam hal agama, karena kebetulan dia pernah menjadi seorang santri di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Dia orang Bekasi yang akhirnya pindah ke Jogja dengan orang tuanya. Bisa dibilang, dia sekarang menjadi warga lokal. Dia juga salah satu dari kami yang hampir tidak pernah merasakan hal-hal mistis. Mungkin karena dia berpikir dan menganalogikannya dengan positif ketika melihat hal-hal yang aneh. Selanjutnya ada Adam, sama seperti Bopeng. Dia ini asli Bekasi. Sewajarnya anak muda yang suka nongkrong di sana, mulut dia agak sedikit kasar jika ngobrol ataupun bercanda dengan kami. Walaupun begitu, kami semua sudah memahaminya sebagai teman. Walaupun beberapa dari kami kadang merasa terbawa perasaan ketika dia sudah bercanda, tapi tidak apa. Kadang hal itu yang membuat kami semakin dekat dalam menjalin pertemanan. Kalau Aldi, seorang yang tinggi dan memiliki badan yang agak besar. Bisa dikatakan untuk orang yang belum mengenal dia, pasti merasa canggung di dekatnya, karena dia sedikit agak seram. Tapi setelah mengenalnya, sangat berbanding terbalik dari pertama kali melihat dia. Dia sering dijadikan bahan lelucon karena adik tingkat di kampus kami dan tingkah lakunya yang membuat kami terheran-heran. Ada satu kata-kata beliau yang cukup bosan kami dengar ketika sedang main ataupun mendaki bersama, yaitu, "Aku sih ngikut Acil aja bang," katanya. Tapi dia orang yang baik kok. Sedangkan Acil dan Fazli adalah dua orang saudara yang kebetulan kuliah di kampus yang sama. Mereka juga satu tongkrongan dengan saya di kampung, yaitu Kuningan, Jawa Barat. Kalau Acil ini orangnya tidak banyak berulah. Dia sebenarnya pemalu, apalagi untuk bertemu orang yang baru dikenalnya. Jangankan untuk ngobrol, untuk bertemu saja kadang dia menghindar. Kalau Fazli adalah anak yang paling muda di tongkrongan kami, karena dia masuk ke kampus pada tahun 2020. Ya, dia angkatan COVID. Walaupun dia paling muda, tetapi tetap dia kalau urusan bercanda, dialah yang paling keras untuk bicara, sama seperti Adam. Beberapa dari kami tinggal di kontrakan yang sama, hanya Aldi dan Bopeng saja yang beda. Aldi memilih untuk ngontrak bersama teman sekelasnya, sedangkan Bopeng, dia tinggal di rumahnya sendiri dengan orang tuanya. Kurang lebih hanya 5 menit jika menggunakan sepeda motor untuk sampai ke tempat tinggal mereka. Suatu hari, kami bangun pukul 1 siang. Mungkin hal itu wajar ya untuk mahasiswa yang jadwal hidupnya terbalik. Siang untuk tidur, sedangkan malam untuk beraktivitas.
Kegiatan kami sehabis bangun di siang hari biasanya langsung memesan makanan. Setelah makan, biasanya sampai sore dihabiskan untuk hal yang tidak penting. Entah itu ngobrol gak jelas, kadang juga tidur lagi sampai maghrib. Azan maghrib pun berkumandang. Kami semua mandi dan dilanjut untuk sholat berjamaah. Setelah sholat maghrib, kami berkumpul di ruang tengah untuk ngobrol dan merokok santai. Karena bosan kegiatan yang kami lakukan setiap hari hanya itu-itu saja, tiba-tiba Adam nyeletuk. Naik gunung aja yuk, bosan banget gini-gini aja. Gua sih ayo aja. Gunung mana nih? Lawu enak kayaknya, biar ada serem-seremnya dikit. Ayo gua sih. Yang lain gimana? Cil, Zili, ikut nggak? Acil menjawab, ya udah ayo aja, daripada gabut gini-gini aja. Ayo dah, gue juga ikut biar ada pengalaman muncak juga gue, kata Fazli. Tiba-tiba Bopeng datang ke kontrakan untuk merokok. Ya, dia setiap mau ngerokok biasanya selalu datang ke kontrakan karena dia merasa tidak enak dengan orang tuanya jika merokok di depan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami serentak. Nah, kebetulan ada Bopeng. Ikut gak lu, Peng? Muncak ke Lawu. Kapan tuh? Belum tahu kapannya sih. Besok pagi aja. Ayo berangkat dah. Ngedadak banget, buset dah. Enak ngedadak, kalau direncanain biasanya nggak jadi. Yaudah dah, ayo besok pagi berangkat. Gas, besok pagi. Berlima nih berarti. Gak digenepin aja, ajak satu orang lagi gitu. Cil, Aldi ajak noh, biar pas kita. Acil menjawab, bentar ya, gua chat dulu orangnya. Acil pun mengajak Aldi untuk mendaki besok hari, dan dia pun siap untuk ikut pendakian itu. Acil menyuruh Aldi untuk datang ke kontrakan membicarakan mengenai pendakian ke Gunung Lawu ini. Tidak lama kemudian, Aldi pun datang ke kontrakan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, jawab kami. Gimana? Jadi berangkat besok? Jadilah. Yaudah, ayo patungan dulu buat beli perlengkapan. Kami pun berpatungan untuk membeli perlengkapan. Setelah uang terkumpul, Adam dan Rimba pun pergi ke swalayan untuk belanja kebutuhan selama pendakian ke Gunung Lawu ini. Kami semua pun bersiap dan packing barang di tas carrier masing-masing dengan pembagian barang bawaan secara merata. Setelah selesai, kami pun tidur bersama di kontrakan. Singkat cerita, kami kesiangan. Kami bangun jam 7. Padahal rencananya bangun subuh dan jam 6 sudah berangkat menuju ke base camp Gunung Lawu via Candi Cetho. Setelah mandi dan bersiap, akhirnya kami pun berangkat pukul 9 dari Jogja. Kurang lebih perjalanan 2 jam setengah, kami sampai di Karanganyar untuk mampir ke rumah teman kuliah kami. Kami biasa memanggilnya Embah, karena gaya pakaian serta obrolan dia yang membahas mistis terus, makanya kami memanggilnya begitu. Sesampainya di rumah Embah, kami pun dipersilakan masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sejenak dan bersiap untuk pergi sholat Jumat. Setelah selesai bersiap, kami bersama-sama pergi ke masjid untuk sholat. Pulang dari masjid, kami mampir sebentar ke warung untuk membeli beberapa perlengkapan yang lupa kami beli di Jogja. Kami mengecek perlengkapan yang dibawa dan alhamdulillah sudah lengkap semua. Kami pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan ke base camp Candi Cetho yang jaraknya sudah dekat, mungkin sekitar 10 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Embah pun berpesan untuk menjaga omongan dan perbuatan saat mendaki Gunung Lawu yang terkenal dengan hal-hal mistisnya. Kami sampai di base camp kira-kira jam 1:30. Kami pun langsung bersiap ke posko pendakian untuk melakukan simaksi. Setelah menyelesaikan simaksi, jam pun sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dan kami langsung mendaki gunung tersebut, tentu saja dengan diawali doa bersama agar pendakian kali ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perlahan kami mulai berjalan menyusuri jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetho. Kami melewati Candi Ketek di tengah perjalanan menuju pos 1. Kami pun terus berjalan hingga akhirnya sampai di pos 2
untuk istirahat sejenak, memakan cemilan yang kami bawa. Setelah beristirahat, kami lanjut melakukan pendakian dengan tujuan pos 3 untuk mendirikan tenda dan bermalam di sana. Pendakian kali ini bisa dibilang pendakian lambat. Kami banyak berhenti karena beberapa dari kami ada yang kecapean dan kami pun tidak mempermasalahkan hal itu. Toh ini pendakian santai dan tidak terburu-buru waktu juga. Tibalah waktu maghrib. Saat itu posisi kami masih di antara pos 2 dan pos 3. Sorot matahari pun perlahan menghilang, berubah menjadi terangnya bulan. Disinilah awal kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan kami terjadi. Saat perjalanan menuju pos 3, Adam melihat ada sepasang mata berwarna merah terlihat di pepohonan. Tapi dia diam saja karena khawatir membuat yang lain menjadi panik dan takut. Tapi sepasang mata itu ternyata bukan hanya Adam yang melihatnya. Saya dan Aldi pun melihatnya. Tapi kami semua tetap diam dan tidak bercerita ke satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang berpikir kalau itu adalah sepasang mata hewan. Tapi kami yakin bahwa itu bukanlah sekedar hewan biasa, karena ukurannya yang begitu besar. Setelah melihat sepasang mata, saya merasa ada orang yang berjalan di belakang saya. Padahal waktu itu, sayalah orang paling belakang. Saya pun lanjut berjalan dan menghiraukan hal tersebut. Akhirnya jam 8 malam kami sampai di pos 3. Kami pun berbagi tugas. Adam, Bopeng, dan Aldi bertugas untuk mendirikan tenda. Sedangkan saya, Acil, dan Fazli bertugas untuk memasak. Kami pun menyantap makan malam dengan sangat nikmat karena sudah kelaparan. Setelah makan, kami mengobrol di depan tenda sambil merokok, ngopi dan bercanda sambil menikmati suasana malam hari Gunung Lawu. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami pun masuk ke tenda untuk tidur. Ketika berada di dalam tenda, saya merasakan ada yang berjalan mengelilingi tenda kami. Saya pun yang baru memejamkan mata akhirnya terbangun kembali dan melihat ada bayangan siluet orang di luar tenda. Saya mencoba menghiraukan hal itu. Mungkin ada pendaki lain yang sedang mencari tempat untuk membangun tenda dan mencoba untuk tidur kembali. Tetapi sebelum saya tertidur pulas, terdengar suara lantunan gamelan. Saya berpikir ada hal yang tidak beres. Mana ada kan orang yang bermain gamelan di atas gunung, pikir saya. Lagi-lagi saya tetap berpikir positif dan mungkin itu suara gamelan dari bawah gunung. Mungkin sedang ada perayaan atau apa. Dan saya pun melanjutkan untuk tidur. Terik matahari pun membangunkan kami semua. Tidak di kontrakan maupun gunung, tetap aja kesiangan. Kami bangun pukul 11 siang. Langsung kami bersiap untuk memasak sarapan yang terlambat yang dimakan di siang hari. Oh ya, ternyata di pos 3 hanya ada tenda kami. Saya pun berpikir kembali. Terus, siapa yang semalam berjalan mengelilingi tenda kami? Setelah selesai makan dan merokok, kami pun langsung membereskan tenda untuk meninggalkan barang bawaan dan lanjut mendaki menuju puncak Lawu. Kami mulai mendaki sehabis zuhur, kira-kira jam 12 siang. Tidak ada kejadian apapun ketika kami mendaki ke puncak Gunung Lawu. Hanya saja, ketika sampai di pasar setan yang tadinya matahari terik sekali, tiba-tiba mendung berkabut. Tapi kami menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai ke puncak pun, kami melewati warung Boyem yang cukup terkenal itu di kalangan pendaki gunung. Tapi kami memutuskan untuk tetap lanjut berjalan karena takut kesorean sampai di puncak. Karena kami kesiangan untuk mendaki ke puncak, akhirnya kami sampai kira-kira jam 4 sore lebih.
Di puncak kami berfoto dan beristirahat menikmati puncak Gunung Lawu. Setelah puas menikmati puncak, kami pun kembali turun untuk makan di warung Boim. Di sana kami memesan nasi pecel. Walaupun hanya makan nasi pecel, tapi terasa nikmat sekali untuk makanan di gunung. Setelah selesai makan, seperti biasa, dilanjut dengan ngopi dan merokok. Hingga tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami bersiap untuk turun kembali ke pos 3, tempat di mana kami mendirikan tenda. Selepas meninggalkan warung Boim, kami bertemu dengan bapak-bapak di dekat area pertapaan yang menegur rombongan kami. "Mau jalan turun ya?" "Iya pak, mau turun nih," jawab Adam. "Ya sudah, jalannya hati-hati, sudah maghrib ini." "Iya pak, kami turun dulu, mari," jawab Adam lagi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sebelum sampai di Pasar Setan, kami merasa bahwa di depan itu ada ramai orang yang sedang berbicara. Tetapi sesampainya kami di Pasar Setan, ternyata tidak ada orang satupun di sana. Kami semua pun bingung akan kejadian ini. Kami sampai di Pasar Setan ketika maghrib, dan kebetulan di Pasar Setan sedang gerimis dan berkabut, sehingga jarak pandang kami terbatas. Kami pun berhenti dan duduk melingkar untuk beristirahat sambil menunggu azan selesai. Tapi saat duduk melingkar itu, saya merasa dikelilingi orang yang sedang memperhatikan kami. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa selain rombongan kami. Setelah melewati Pasar Setan, ada mendengar ada yang berbicara. "Hati-hati di jalan ya mas," dengan bahasa Jawa. Adam refleks langsung teriak, suara siapa cowok itu? Nenek-nenek?" "Apaan bang? Jangan bercanda lah, takut aku." "Ngapain bercanda sih? Gua serius ini." "Udah sih Dam, lu halu kali karena kecapean." "Iya kali Dam, gua juga gak denger apa-apa." "Udah, ayo lanjut jalan dah, gak usah mikiran gitu." Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan melewati Pasar Setan itu. Tapi sesaat melewati Pasar Setan, saya merasakan lagi ada yang mengikuti jejak kaki saya. Kebetulan waktu itu saya di barisan paling belakang. Saya pun enggan menengok ke belakang dan mencoba menahan ketakutan. Ketika sampai di Gubak Menjangan, Adam bertanya, "Ini udah sampai Gubak Menjangan ya?" Dan tiba-tiba ada yang menjawab, "Iya." Tapi suara cewek. Adam pun mengulang pertanyaan itu lagi, dan lagi-lagi suara cewek itu yang menjawab. Entah karena capek atau apa, kami semua tidak mendengar Adam bertanya hal itu. Sesampainya di Sabana, saya meminta bertukar posisi dengan Acil yang kebetulan dia berada di posisi paling depan, memimpin rombongan kami. Acil pun bertanya, "Ngapa sih mbah? Minta tuker, ada apaan?" "Gak apa-apa, mau di depan gua, bosen di belakang, lama jalannya." "Serius bang, gak ada apa-apa?" tanya Aldi. "Iya bawel, udah buru tuker, terus lanjut jalan," kata saya. "Ya udah deh ayo," jawab Acil. Kami pun bertukar posisi. Tidak lama kami berjalan, Acil merasa ada yang mengikuti jejak kakinya di belakang. Tapi dia diam saja dan terus berjalan sambil ngedumel. "Buru apa Dam jalannya?" "Apa sih buru-buru? Kayak dikejar setan lu." "Hei, udah gak usah banyak ngomong, buruan jalannya, lama amat kayak keong lu." "Berisik lu Cil ah," jawab Adam. Tidak lama kami sampai di pos 4. Di sana kami beristirahat dan memakan sisa cemilan yang dibawa. Setelah 30 menit beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 dengan posisi saya berada di depan. Dilanjut dengan Aldi, Fazli, Bopeng, Adam dan Acil. Dan tidak disangka, pada saat kami naik dari pos 3 ke pos 4 membutuhkan waktu 2-3 jam. Tapi sekarang perjalanan turun malah lebih lama.
Dan kami semua pun merasa ada yang janggal. Seharusnya kan perjalanan turun itu lebih cepat daripada naik kan ya? Pada saat perjalanan turun dari pos 4 menuju ke pos 3, kami banyak diganggu. Mulai dari Aldi yang melihat ada bayangan hitam besar di pepohonan, Acil yang melihat kakek-kakek berjalan di depan rombongan kami menggunakan baju full hitam, dan saya sendiri yang masih saja mendengar ada suara langkah dan kali ini dibarengi dengan suara tertawa di sekitar kami berjalan. Kami terus berjalan menyusuri jalur untuk menuju ke pos 3. Waktu demi waktu tidak terasa, kami berjalan sudah cukup lama. Setelah kira-kira 3 jam lebih berjalan, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti di tengah perjalanan. Karena saya merasa ini sudah tidak wajar. Seharusnya kami sudah sampai di pos 3. Lalu ada membuka obrolan. Ini kok nggak sampai-sampai sih, Cok? Udah 3 jam jalan ini. Iya juga ya, perasaan pas naik nggak selama ini deh, kata Fazli. Gak bener ini mah anjir, jawab Acil. Nyasarkah kita bang? Tanya Aldi. Kagak tahu dah, tapi gua udah ngikutin jalur kok. Yakin lu mbak, udah bener, gak nyasar kan kita? Yakin peng, gua dari tadi ngikutin jalur. Masa lama banget gini sih mbak? Gak tahu, gua juga bingung. Kami pun berdiam diri sejenak dengan perasaan yang cemas, panik, takut bercampur menjadi satu. Tiba-tiba Bopen mengawali obrolan di tengah keheningan ini. Mending doa bersama dulu yuk, biar aman sampai bawah nanti. Ayo dah, jawab saya. Kami berkumpul untuk melakukan doa bersama. Setelah selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Dan benar kata Bopen, alhamdulillah kami pun akhirnya sampai di pos 3. Ketika saya melihat jam, ternyata menunjukkan jam 12 malam. Saya pun kaget. Ternyata perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 3 memakan waktu selama 4 jam lebih. Kami pun berganti pakaian dan siap untuk beristirahat. Ketika beristirahat itu pun, lagi-lagi saya mendengar suara gamelan diiringi suara langkah kaki yang jumlahnya lebih dari 1 orang. Saya memberanikan diri untuk membuka tenda dan melihat keadaan di luar. Tetapi di luar tidak ada siapa-siapa dan keadaannya pun hening. Ketika saya ingin masuk kembali ke dalam tenda, sekelebat saya melihat bayangan putih terbang dan sontak kejadian itu membuat saya kaget dan langsung buru-buru masuk ke dalam tenda mencoba untuk tidur. Dan singkatnya, mentari pagi pun muncul. Kami pun memasak sambil memberanikan diri bercerita mengenai kejadian-kejadian mistis yang dialami ketika pendakian. Untung saja, tidak ada kejadian yang bisa membuat kami celaka. Setelah selesai makan dan bersantai sejenak, kami bersiap untuk turun dan kembali ke base camp. Alhamdulillah, kami pun sampai di base camp tanpa ada gangguan lagi. Mungkin karena siang hari, jadi setan penunggu Gunung Lawu masih pada tidur kali ya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Pengalaman ini cukup membuat saya untuk lebih menghargai lagi ketika berada di suatu tempat, khususnya gunung. Untuk tidak berbicara kasar dan lebih menghargai mereka yang tidak kasat mata. Baiklah, sekian cerita yang saya alami ketika pendakian ke Gunung Lawu kemarin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rimba yang telah membagikan pengalamannya untuk kami di sini. Bagi teman-teman yang punya pengalaman mistis, bisa juga dibagikan di sini melalui email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih support dan kehadirannya. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan Segurat Misteri bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.